Pasca pengumuman penurunan suku bunga The Fed kemarin, IHSG malah justru turun hampir 5%. Penurunan IHSG ini karena ada katalis bahwa China menggelontorkan stimulus jumbo untuk perekonomiannya, sehingga membuat asing keluar dari Indonesia dan IHSG akhirnya jatuh. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan adanya koreksi ini sebaiknya kita keluar dulu? Kita raising cash untuk serok di bawah? Yuk kita bahas pada video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah download ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook di mana ebook tersebut banyak sekali isi di dalamnya ya, salah satunya tentang mindset investasi jangka panjang. Dan di ebook tersebut juga ada contoh 3 saham under value. Ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di bawah ini ya. Oke, sebelum saya memberikan tips apa yang harus kita lakukan ketika ada katalis negatif, nah coba kita lihat dulu pergerakan IHSG sepanjang tahun 2024 ini. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, dari awal tahun 2024 sampai sekitar bulan April, IHSG cenderung sideways ya, hanya bergerak di situ-situ saja. Sebelum akhirnya masuk bulan Mei, ya ada fenomena sell in May and go away seperti itu kan ya, dimana waktu itu terjadi kepanikan market dan IHSG sempat jatuh ya, jatuh kira-kira sekitar 8%-an ya. Tentu saja penurunan IHSG 8% ini cukup dalam ya, dan biasanya dengan penurunan IHSG 8%, saham-saham di dalam portofolio kita pun biasanya ikut jatuh. Kemudian masuk di akhir bulan Juni, ternyata rebound ya, IHSG rebound cukup tinggi, di mana dari level 6.700 rebound sampai ke level all time high-nya yaitu 7.900 ya, naik sekitar 10-11%. Tentu saja kenaikan IHSG yang sampai 11% dalam 2 bulan ini rally yang sangat bagus ya, sebelum akhirnya pada bulan September IHSG justru koreksi sekitar 5%. Nah, pergerakan IHSG ini tak lepas dari sejumlah katalis yang terjadi di bursa kita. Kita coba lihat katalis apa saja yang masuk ke IHSG sepanjang tahun 2024 ini. Kita mulai dulu pada berita bulan April lalu, di mana di situ ada katalis yang cukup negatif dan cukup mempengaruhi market kita, yaitu ketidakpastian penurunan suku bunga Fed. Di mana di berita tersebut dikatakan bahwa inflasi Amerika saat itu tidak turun ya, alias tidak lebih rendah dibandingkan 2% seperti targetnya The Fed, sehingga ada ketidakpastian untuk penurunan suku bunga Fed tahun 2024 ini. Tentu saja news tersebut direspon negatif oleh market sehingga membuat IHSG turun ya, asing sempat keluar, IHSG turun. Ditambah lagi pada akhir bulan April, lagi-lagi Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunganya, di mana dari 6% menjadi 6,25%. Dengan kenaikan bunga tersebut, market lebih merespon negatif lagi ya, IHSG kembali koreksi, dolar pun juga kembali naik. Sampai akhirnya IHSG turun sekitar 8% ya, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juninya. Kemudian akhir bulan Juni IHSG tiba-tiba rebound ya, seperti biasa sebenarnya. Ketika market memang sudah turun sangat dalam, tiba-tiba ada pullback sedikit, di mana akhirnya di akhir bulan Juni IHSG sedikit demi sedikit rebound. Sampai akhirnya muncul berita bahwa The Fed tidak akan menunggu inflasi di bawah 2% untuk menurunkan suku bunga. Dan lagi-lagi ini membawa katalis positif untuk market kita, sehingga market kita rally. Rally cukup tinggi, akhirnya sampai menembus level all time high-nya di level 7.900. Kenapa bisa rally seperti itu? Karena market berekspek bahwa bulan September The Fed sudah dipastikan akan menurunkan suku bunganya. Jadi market bergerak duluan sebelum eksekusi penurunan suku bunga. Sampai akhirnya di bulan September beneran terjadi bahwa The Fed akhirnya menurunkan suku bunganya 50 basis point. Bahkan ini di luar ekspektasi market ya, karena market berekspek bahwa penurunan suku bunga The Fed hanyalah 25 basis point, tetapi yang terjadi justru sampai 50 basis point. Di hari sebelumnya Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunganya duluan dari 6,25% menjadi 6%. Ya, jadi pada bulan April Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, dan bulan September Bank Indonesia menurunkan suku bunganya.
Tapi sekali lagi karena market memang sudah merespon akan penurunan suku bunga Fed tadi sejak bulan Juli, maka ketika hal itu dilakukan alias dieksekusi, ya justru IHSG koreksi ya, alias ya biasa setelah naik harus ada koreksi dulu. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Sampai akhirnya ada dua kejadian besar lagi setelah penurunan suku bunga Fed. Yaitu beberapa hari setelah penurunan suku bunga Fed, tiba-tiba ada berita China menggelontorkan stimulus jumbo untuk meleverage ekonomi China yang sedang lesu. Dan berita tersebut men-trigger asing untuk keluar dari market kita, di mana akhirnya asing melakukan take profit dari saham-saham bank yang ada di negara kita ya, seperti BBRI yang tadinya sempat menyentuh level 5.500 tiba-tiba turun sampai di level di bawah 5.000. Dan asing akhirnya keluar ya ke China, pindah dari Indonesia ke China yang saat itu ada katalis positif dan bursa di China dianggap pada undervalue semua. Ditambah lagi di awal bulan Oktober tiba-tiba ada berita Iran menyerang Israel. Dan tentu saja ini membuat market lebih bergejolak lagi, dolar akhirnya naik lagi dan market koreksi. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai histori katalis sepanjang tahun 2024 ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat salah satu saham yang wonderful ya, salah satu saham wonderful kita di bursa, yaitu BBCA. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga saham BBCA sebenarnya mirip dengan pergerakan IHSG, di mana pada bulan awal tahun 2024, kemudian sampai bulan April bisa dikatakan sideways. Masuk bulan Mei sampai Juni turun ya, sebelum akhirnya harga saham BBCA naik sampai di bulan September menembus all time high-nya ya saat katalis penurunan suku bunga tadi. Kemudian ada katalis China stimulus China, akhirnya harga saham BBCA pun ini juga koreksi ya, dan saat video ini diambil tanggal 15 Oktober 2024 harga saham BBCA berada di level 10.500. Kalau kita hitung pergerakan harga saham BBCA sepanjang tahun 2024 ini secara year to date itu sudah naik 12%. Ya, kurang lebih sama dengan IHSG di mana secara year to date juga sudah positif ya, walaupun positifnya tidak setinggi BBCA. Karena kalau IHSG sendiri faktornya banyak, saham yang menjadi bobot itu juga banyak, tapi kalau BBCA sendiri overall ini bagus ya, lebih tinggi dibandingkan IHSG. Maksud saya adalah pergerakan saham BBCA, volatilitas saham BBCA mirip dengan volatilitas IHSG. Maksud saya adalah volatilitas BBCA itu mirip dengan volatilitas IHSG. Dan secara return pun dalam 1 tahun atau sepanjang tahun 2024 ini juga positif ya, sama dengan IHSG yang positif. Sekarang kita coba lihat harga saham BBCA lebih panjang lagi, yaitu sejak tahun 2013. Nah, di tengah volatilitasnya BBCA maupun di tengah volatilitasnya IHSG, ternyata dalam jangka panjang harga saham BBCA selalu naik, bahkan selalu menembus all time high-nya. Kalau kita hitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2024, harga sahamnya selalu naik dan sudah memberikan return 477% ya sepanjang tahun 2013 sampai saat ini ya, alias kurang lebih sekitar 10 tahunan ya. Dan ini belum menghitung dividennya, hanya dari kenaikan harga sahamnya. Lalu faktor fundamental apa yang membuat BBCA ini dalam jangka panjang selalu bisa naik walaupun dalam perjalanan naiknya selalu volatile ya, volatile mengikuti katalisnya negatif ya, harga BBCA juga koreksi. Tapi begitu katalisnya positif, harga BBCA juga naik. Tapi naiknya selalu bisa konsisten menembus all time high. Jawabannya adalah karena laba bersih dari BBCA juga selalu naik. Sepanjang tahun, laba bersih BBCA selalu menembus all time high-nya. Tahun 2020 memang terjadi koreksi ya, koreksi labanya karena faktor COVID. Kemudian tahun 2021, 2022, 2023, bahkan tahun ini, tahun 2024, laba bersih dari BBCA selalu menembus all time high-nya. Itulah kenapa ketika laba bersih BBCA menembus all time high, maka sudah sewajarnya juga harga sahamnya menembus all time high. Dari pemaparan yang singkat tadi, teman-teman sekalian, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya market memang selalu merespon katalis yang muncul. Jadi ketika katalisnya negatif, market akan merespon negatif.
Ketika ada katalis positif, market pun akan merespon positif. Sepanjang tahun 2024 ini volatilitas IHSG selalu dipengaruhi oleh katalis. Tapi teman-teman sekalian, kalau teman-teman melihat pergerakan harga saham BBCA tadi, bahwa katalis tersebut memang akan membuat volatile, tapi hanyalah di jangka pendek saja. Dan pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerja perusahaan. Ketika kinerjanya bagus, maka suatu hari harga saham itu pun juga akan naik. Maksud saya adalah kita tidak perlu khawatir dengan katalis yang selalu muncul setiap harinya, katalis yang selalu muncul setiap saat. Ada stimulus China membuat asing keluar, kita pun ikut panik. Menurut saya tidak perlu. Sepanjang kita beli perusahaan yang bagus, di mana kinerjanya selalu tumbuh, selalu naik, bahkan kinerjanya selalu menembus all time high, maka percaya saya, pada suatu hari nanti harga sahamnya juga akan menembus all time high-nya. Sepanjang kita di bursa, yang namanya nyangkut itu pasti, tidak bisa kita hindari. Kalau saya bahkan ketika nyangkut 25% pun ketika saham yang saya miliki ini kinerjanya selalu naik, saya tetap akan terus hold. Tidak ada istilah saya akan keluar dulu rising cash karena katalisnya negatif, nanti biar bisa serok di bawah. Saya tidak ada melakukan seperti itu. Dengan kita fokus pada kinerja perusahaan, maka investasi kita bisa lebih tenang, lebih santai, tidak perlu mengikuti katalis. Saya yakin kalian semua tidak ada waktu atau tidak punya waktu untuk mengikuti berita-berita seperti itu. Jadi daripada pusing-pusing mikirin katalis, lebih baik kita fokus ke kinerja perusahaan. Lebih santai dan pada akhirnya harga saham kita pun juga akan diapresiasi market. Jadi gimana menurut kalian? Yakin mau keluar dulu hanya gara-gara katalis stimulus dari China? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.